Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian internal, di mana presentasi ini menjelaskan hasil penelitian dan hubungannya dengan pembelajaran mata kuliah. Penelitian ini berjudul Agresivitas Pajak, Nilai Perusahaan, Tin Kapital, Kinerja Perusahaan, dan dampaknya atas harga saham pada perusahaan kategori Jakarta Islamic Index. Adapun latar belakang dari penelitian ini dipicu dengan adanya fenomena dari penelitian ini, yaitu di mana Jakarta Islamic Index merupakan salah satu indeks syariah di Bursa Efek Indonesia yang diseleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap periode 6 bulan dan hanya 30 emiten pilihan yang dijadikan sebagai terindeks sebagai Jakarta Islamic Index tersebut. Dapat diketahui bahwa pertumbuhan kapitalisasi daripada Jakarta Islamic Index sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2021 mencapai 2.546% dalam kurun waktu 21 tahun. Itu pada saat awal berdirinya GII, yaitu jumlah nilai kapitalisasi GII 74,268 miliar rupiah. Dan pada akhir tahun 2021, nilai kapitalisasi atas Jakarta Islamic Index mencapai 1.995.127. Kemudian fenomena berikutnya bahwa penerimaan pajak yang minim, hal ini menunjukkan artinya yang minim pada beberapa tahun terakhir sehubungan adanya beberapa perusahaan berusaha meminimalisir beban pajak dengan perencanaan pajak dan memaksimalkan nilai perusahaan melalui agresivitas pajak. Dan terdapat kajian juga bahwa pemerintah Republik Indonesia diperkirakan bisa mengalami kerugian sebesar 4,86 miliar US dollars per tahun akibat adanya penghiraan pajak tersebut. Adapun rumusan masalah yang dibangun dari penelitian ini yaitu pertama, apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan emiten Jakarta Islamic Index? Kedua, apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan emiten kategori Jakarta Islamic Index? Ketiga, apakah tin kapital berpengaruh terhadap harga saham perusahaan emiten kategori Jakarta Islamic Index? Apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan emiten kategori Jakarta Islamic Index? Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena serta rumusan masalah tersebut, maka kajian pustaka dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Jakarta Islamic Index merupakan indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tahun 2000 tanggal 3 Juli. Dan konstituen daripada GII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Adapun daripada pengertian agresivitas pajak yaitu suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk merekayasa penghasilan kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak atau tax planning, baik menggunakan cara penghindaran pajak yang tergolong sebagai legal atau sah dengan tidak melanggar hukum atau tax avoidance, ataupun penggelapan pajak secara ilegal atau tax evasion, sehingga keuntungan perusahaan dapat disajikan secara memadai hingga menjadi optimal. Kemudian, adapun pengertian daripada nilai perusahaan atau enterprise value adalah merupakan ukuran nilai perusahaan yang sangat erat kaitannya dengan kapitalisasi pasar. Adapun tin capital, bentuk daripada praktik yang diterapkan perusahaan dengan mengoptimalkan atau memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari utang dengan bunga, artinya utang berbunga, dibandingkan dari sumber lain, sehingga menimbulkan beban bunga utang yang cukup besar. Kemudian kinerja perusahaan merupakan ukuran atau standar dalam menentukan kinerja keuangan suatu entitas korporasi. Sehingga berdasarkan dari kajian tadi dapat dibangun rangka pemikiran, yaitu di mana agresivitas pajak sebagai variable independen sebagai proksi daripada X1, kemudian nilai perusahaan sebagai variable independen dengan proksi sebagai X2, dan tin capital sebagai variable independen dengan proksi X3, dan kinerja perusahaan sebagai X4 daripada bagian dari variable independen yang akan mempengaruhi harga saham daripada Jakarta Islamic Index. Nah, harga saham yang dibangun di sini adalah perubahan harga saham ya, dari waktu ke waktu yang dikategorikan sebagai variable dependent. Sehingga hipotesis yang dibangun dari penelitian ini adalah H1, pengaruh agresivitas pajak terhadap perubahan harga saham kategori Jakarta Islamic Index. H2, yaitu pengaruh nilai perusahaan terhadap perubahan harga saham kategori Jakarta Islamic Index. H3, pengaruh tin capital terhadap perubahan harga saham kategori Jakarta Islamic Index. Dan H4, yaitu pengaruh kinerja perusahaan terhadap perubahan harga saham kategori Jakarta Islamic Index. Adapun metode penelitian dari penelitian ini, yaitu di mana penelitian ini merupakan kuantitatif, ya, metode menggunakan metode kuantitatif dengan metode kausal, yaitu mengidentifikasi tingkat dan sifat hubungan sebab akibat serta menjelaskan pola hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Waktu penelitian yaitu 6 bulan. Ya. Kemudian periode objek penelitian yaitu dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2023. Dan populasi dari penelitian ini adalah 30 emiten saham GII yang diumumkan setiap 6 bulan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan sampel yang digunakan adalah seluruh populasi, yaitu 30 emiten saham GII dalam setiap periodik tersebut. Ya. Adapun operasional variable dari penelitian ini, A, variable dependent, yaitu Jakarta Islamic Index. Yang digunakan adalah perubahan harga saham. Ya. Formulasinya yaitu harga saham, jumlah harga saham, seluruh saham emiten GII pada periode tahun ini atau tahun terakhir dikurangi dengan harga saham atau total harga saham
GII pada periode sebelumnya dibagi dengan harga saham pada periode sebelumnya dikali 100%. Kemudian referensi dari formulasi ini dari Siti Rohimah tahun 2010. Kemudian operational variable pada independent variable. Pertama, agresivitas pajak. Formulasi agresivitas pajak digunakan pada penelitian ini dari hitungan effective tax rate atau ETR. Dapat digambarkan yaitu beban pajak penghasilan atau ETR, effective tax rate, sama dengan beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak dikali 100%. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan ini atau beban pajak penghasilan ini adalah nilai beban pajak yang disajikan atau yang dilaporkan pada laporan laba rugi, ya, di mana nilai beban pajak ini adalah merupakan hasil penghitungan, ya, dari penghitungan nilai pajak pada setiap periodenya, ya, di mana dengan menggunakan rekonsiliasi fiskal, kemudian diperoleh pajak penghasilan atau penghasilan kena pajak dikali tarif, dan dengan memperhitungkan juga imbalan kerja jangka panjang pegawai, ya, sehingga dapat diperoleh beban pajak yang disajikan pada laporan laba rugi tersebut, ya. Lalu nilai tersebut dibagi dengan laba sebelum pajak. Referensi dari formulasi ini diperoleh dari Aryani DN dan Fauzi, ya, tahun 2023. Lalu independent variable berikutnya yaitu enterprise value. Formulasi nilai perusahaan pada periode ini menggunakan kapitalisasi pasar daripada GII plus market value of interest plus bearing debt dikurangi cash. Catatan EV ini adalah enterprise value. Market capitalization yaitu harga saham, harga pasar saham yang berlaku pada setiap periodik dikali dengan nilai saham yang beredar. Kemudian market value of interest bearing debt yaitu total interest bearing debt. Referensi dari formulasi ini dari Ross, Westerveld, Jeff, Jordan tahun 2019 dari buku Corporate Finance. Berikutnya, tin capital. Formulasi dari tin capital disajikan yaitu MAD, yaitu maximum amount debt atau total utang yang terkandung adanya bunga, ya, yaitu dari average interest bearing debt, ya, atau total utang dengan bunga atau rata-rata utang, ya, yang berbunga dibagi dengan HHDA, yaitu safe harbor debt amount, yaitu rata-rata total aset non IBL dikali dengan 45%. Referensi dari formulasi ini diperoleh dari Andawiyah, Subjekti, dan Hakiki tahun 2019. Kemudian variable independen berikutnya yaitu kinerja perusahaan. Proksi yang digunakan adalah enterprise per share dengan formulasi di mana EPS atau earning per share sama dengan NPM, net profit margin, dibagi dengan total lembar saham yang beredar. Referensi dari formulasi ini dari penelitian Bustami, Kurniati, dan Rahmi Widianti tahun 2021. Adapun hasil dari penelitian berdasarkan analisis deskriptif dapat diperoleh min, median, nilai maksimum pada masing-masing variabel, ya, dapat terlihat pada tabel ini, ya. Termasuk probability daripada analisis deskriptif pada setiap variabel menunjukkan 0,05 semuanya. Dan angka-angka lain dapat
dilihat pada tabel tersebut. Kemudian, dari hasil uji asumsi klasik, pertama pada uji normalitas. Berdasarkan pada hasil analisis atas uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas memiliki nilai sebesar 0,00 semuanya dari setiap variabel. Karena nilai probability 0,05, 0,00 artinya di sini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak berdistribusi, artinya bahwa data normal. Kemudian dari sisi uji autokorelasi, berdasarkan daripada hasil perhitungan analisis diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,002. Karena nilai Durbin-Watson di antara DU atau 1,8094 artinya kurang dari Durbin-Watson sebesar 2,002 dan kurang dari nilai 4 dikurangi DU atau 2,1906, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Berikutnya, uji heterokedastisitas. Berdasarkan tabel atau berdasarkan dari hasil analisis, tampak bahwa nilai prob R atau R square memiliki nilai 0,7697, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Karena nilai probabilitas lebih daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelanggaran asumsi heterokedastisitas. Kemudian, pada uji multikolinearitas, dari hasil perhitungan output uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas karena nilai VIF untuk seluruh variabel bebas memiliki nilai kurang dari 10, ya, sehingga bebas daripada uji multikolinearitas tersebut. Kemudian estimasi persamaan regresi. Hasil analisis perhitungan persamaan regresi diperoleh bahwa Y sama dengan min 0,3833 ditambah 0,0032x1 ditambah 0,0053x2 ditambah 0,0345x3 ditambah 0,0092x4 ditambah E. Artinya bahwa dari persamaan regresi berganda tersebut diperoleh nilai konstansa sebesar minus 0,3833. Artinya, jika harga saham tidak dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu agresivitas pajak, maka nilai perusahaan, tin capital, kinerja perusahaan, maka koefisien harga saham senilai minus 0,3833. Kedua, koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan harga saham. Maka koefisien regresi untuk variabel bebas X1 atau agresivitas pajak bernilai positif dan menunjukkan adanya hubungan yang searah antara agresivitas pajak X1 dengan nilai harga saham. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,0002 mengandung arti untuk setiap peningkatan agresivitas pajak atau X1 sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya harga saham sebesar 0,0002 satuan. 3. Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 bernilai positif dan menunjukkan adanya hubungan yang searah antara nilai perusahaan atau X2 dengan harga saham. Koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,0053 mengandung arti untuk setiap peningkatan nilai perusahaan atau X2 sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya harga saham sebesar 0,0053 satuan. 4. Koefisien regresi untuk variabel bebas X3 bernilai positif
menunjukkan adanya hubungan yang searah antara tin capital atau X3 dengan harga saham. Koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,0345 mengandung arti untuk setiap peningkatan tin capital atau X3 sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatnya harga saham sebesar 0,0345 satuan. Koefisien regresi untuk variabel bebas X4 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kinerja perusahaan atau X4 dengan harga saham. Koefisien regresi variabel X4 sebesar 0,0092 mengandung arti untuk setiap peningkatan kinerja perusahaan atau X4 sebesar 1 satuan akan menyebabkan meningkatnya harga saham sebesar 0,0092 satuan. Lanjut, hasil uji hipotesis. A. Uji simultan atau uji F. Berdasarkan dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa nilai probabilitas F statistik sebesar 0,0000, di mana nilai ini berada di bawah 0,05. Lalu juga dilakukan dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel, di mana pada penelitian ini F tabel sebesar 2,39. Pada tabel uji hipotesis simultan diperoleh nilai T hitung sebesar 124,85, di mana nilai ini jauh lebih besar daripada 2,39, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan hipotesis penelitian ini dapat diterima. Artinya, secara keseluruhan agresivitas pajak, nilai perusahaan, tin kapital, dan kinerja perusahaan sebagai variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Lalu melakukan uji hipotesis secara parsial atau t-test. Berdasarkan hasil analisis atau penghitungan atau analisis data, dinyatakan bahwa setiap variabel memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada 0,005 atau 0,05, yaitu nilainya 0,000. Kemudian, selain daripada probabilitas, uji hipotesis parsial dapat juga dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Pada penelitian ini, T tabel diperoleh sebesar 1,96 dan hasil uji hipotesis atau hasil T hitung lebih besar daripada 1,96 dengan arah hubungan yang positif. Dengan demikian, maka artinya seluruh variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan atas harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Kemudian koefisien determinasi. Berdasarkan daripada output EBU 9.0 diperoleh bahwa nilai R square sebesar 0,4749. Maka hal ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak, nilai perusahaan, tin capital, dan kinerja perusahaan terhadap harga saham emiten JAS sebesar 47,49. Sedangkan sisanya sebesar 52,51 merupakan kontribusi dari variabel lain di luar penelitian ini. Sehingga dapat dibahas atau pembahasan hasil antar variabel. Pertama, pengaruh agresivitas pajak atas harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Agresivitas pajak dapat diinterpretasikan sebagai perencanaan pajak. Secara umum, perusahaan yang melakukan perencanaan pajak yang baik yang mengacu kepada perundang-undangan serta ketentuan pajak yang berlaku, maka sebenarnya merupakan perusahaan tersebut telah melakukan penataan perpajakan perusahaan secara efektif
melakukan efisiensi perpajakan yang memadai, sehingga akan berpengaruh baik dan positif atas performance perusahaan tersebut, dan pada akhirnya berpengaruh secara positif atas harga saham perusahaan tersebut. Apalagi bagi perusahaan tersebut merupakan emiten daripada Jakarta Islamic Index. Sehingga hasil penelitian, artinya di sini sejalan dengan hasil penelitian, ya, dapat dibuktikan dengan adanya hasil dari analisis yang telah dilakukan, yang mendapatkan hasil dan kesimpulan bahwa harga saham emiten perusahaan yang terindeks Jakarta Islamic Index dipengaruhi secara positif oleh agresivitas pajak yang dilakukan oleh emiten-emiten tersebut. Kemudian, pengaruh nilai perusahaan atas harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Perusahaan akan berfokus pada nilai pasar dari harga saham yang beredar atau dari saham yang beredar. Maka setiap perusahaan akan mengukur nilai pasar dari saham yang beredar ditambah nilai pasar dari utang berbunga yang beredar dikurangi uang tunai di tangan. Adapun tujuan daripada ukuran nilai perusahaan banyak digunakan untuk memperkirakan dengan lebih baik berapa banyak yang diperlukan untuk membeli semua saham perusahaan yang beredar dan juga untuk melunasi utang. Sedangkan penyesuaian untuk uang tunai adalah untuk mengenali bahwa jika kita adalah pembeli, uang tunai dapat digunakan segera untuk membayar kembali utang atau membayar dividen tersebut. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan atas perubahan harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Kemudian, 3. Pengaruh tin kapital atas harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa tin kapital merupakan salah satu metode pembiayaan perusahaan dalam melakukan operasional perusahaannya dengan mengandalkan utang. Adapun perusahaan emiten yang terindeks sebagai Jakarta Islamic Index, pembiayaan dengan utang diperbolehkan dengan batasan maksimum 45% dari total ekuitas. Hal tersebut mengacu kepada peraturan otoritas jasa keuangan dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan syariah. Maka kondisi tersebut sumber daya modal yang bersumber dari pinjaman berbunga bisa dimanfaatkan oleh emiten Jakarta Islamic Index untuk melakukan operasional perusahaan secara maksimal, sehingga bisa dikatakan bahwa adanya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tin kapital berpengaruh positif signifikan atas perubahan harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Berikutnya, pengaruh kinerja perusahaan atas harga saham Jakarta Islamic Index. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa keberhasilan kinerja perusahaan ditunjukkan dengan adanya nilai laba atau return yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan. Dengan keuntungan yang lebih tinggi, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek bisnis yang baik dan investor menjadi semakin tertarik dan merespon dengan adanya sinyal positif. Dengan adanya respon minat dari investor, maka akan mempengaruhi kenaikan harga pasar saham yang pada akhirnya meningkatkan nilai perseroan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan melalui earning per share berpengaruh positif signifikan atas perubahan harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa agresivitas pajak, nilai perusahaan, tin capital, kinerja perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham emiten Jakarta Islamic Index secara simultan. Dan secara parsial dari masing-masing variabel independen, yaitu agresivitas pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Kemudian nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham emiten Jakarta Islamic Index. Kemudian tin kapital berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap harga saham Jakarta Islamic Index. Dan kinerja perusahaan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap harga saham Jakarta Islamic Index. Adapun saran dan rekomendasi dari penelitian, kajian
tentang pengaruh agresivitas pajak, nilai perusahaan, tin kapital, dan kinerja perusahaan atas harga saham pada emiten saham Jakarta Islamic Index dengan mendapatkan kesimpulan sebagaimana disebutkan tadi, namun penelitian ini masih perlu pendalaman lebih lanjut dengan melakukan kajian variabel independen di luar dari penelitian ini dengan periode penelitian sampai waktu yang mutakhir. Para peneliti berikutnya bisa melakukan hal tersebut sehingga bisa menambah literasi dan temuan baru terkait dengan tema dari penelitian ini. Adapun koneksivitas penelitian ini dengan pembelajaran mata kuliah, ya, di mana judul dari penelitian ini adalah agresivitas pajak, enterprise value, tin capital, dan performance finance atau kinerja perusahaan berpengaruh atau berdampak atas Jakarta atau harga Jakarta saham Jakarta Islamic Index. Itu terkandung bagian mata kuliah pertama dari akuntansi syariah, ya, di mana penelitian ini membahas tentang investasi syariah, ya, yaitu Jakarta Islamic Index. Nah, dalam investasi syariah terutama dibahas adanya akad musyarakah, ya, di mana GII ini atau Jakarta Islamic Index ini merupakan bagian daripada akad musyarakah, ya, yang dibahas dalam akuntansi syariah. Kemudian perpajakan, ya, mata kuliah perpajakan itu membahas tentang agresivitas pajak, ya, di mana dibahas perencanaan atau tax planning dari setiap perusahaan, ya, terutama dalam hal ini emiten yang terindeks sebagai Jakarta Islamic Index tentunya telah melakukan perencanaan pajak yang baik secara tax avoidance maupun tax evasion. Kemudian analisa laporan keuangan. Dalam operational variable terdapat formulasi dalam menentukan data yang akan dianalisis. Maka di sini telah dipelajari pada mata kuliah analisa laporan keuangan. Kemudian pelaporan corporate, ya, mata kuliah pelaporan corporate, di mana data-data keuangan atau data-data laporan keuangan, ya, diambil dari tentunya laporan keuangan yang disajikan atau yang dibuat oleh setiap emiten, terutama dalam hal ini adalah emiten Jakarta Islamic Index. Nah, ini dalam materi mata kuliah pelaporan korporat tentunya dibahas terkait dengan penyajian pelaporan keuangan tersebut. Kemudian mata kuliah praktek kerja industri, ya, itu di mana konten dari penelitian ini merupakan bagian daripada praktek kerja industri, ya. Mahasiswa yang melakukan praktek kerja industri di masing-masing tempat kerjanya, ya, dan ini tentunya merupakan bagian daripada pekerjaan, ya, atas pencatatan akuntansi, atas penyajian pelaporan keuangan, atas kebijakan-kebijakan akuntansi dari setiap perusahaan. Nah, tentunya ini dalam mata kuliah praktek kerja industri sangat sangat dipelajari, ya, secara praktek di setiap perusahaan tempat mereka mahasiswa magang, ya. Kemudian mata kuliah berikutnya adalah sistem informasi manajemen, di mana setiap emiten, kemudian yaitu emiten ini adalah perusahaan-perusahaan, dan halnya 30 perusahaan yang terseleksi sebagai emiten Jakarta Islamic Index, tentunya perusahaan-perusahaan yang sangat baik, ya, sehingga mereka para emiten ini masuk kategori sebagai
Jakarta Islamic Index dan perusahaan yang sifatnya liquid ya. Nah, tentunya untuk menjaga para emiten tersebut melaporkan ya, melaporkan laporan keuangan dan melaporkan kegiatan laporan tahunan ya. Kemudian dalam setiap periodenya para emiten tersebut menyajikan laporan keuangan atau mencatat transaksi-transaksi keuangan pada setiap emiten tersebut tentunya menggunakan sistem informasi yang sangat memadai ya, sehingga mereka bisa melaporkan tepat waktu ya, artinya melaporkan keuangan secara tepat waktu, melaporkan laporan tahunan yang harus disubmit di OJK dan di di BEI. Nah, tentunya ini perlu sistem informasi manajemen yang sangat memadai ya. Kemudian juga BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia, dapat menyajikan laporan-laporan IHSG, melaporkan indeks GII, melaporkan laporan keuangan, sehingga perusahaan-perusahaan emiten tersebut bisa mensubmit laporan keuangan di websitenya Bursa Efek Indonesia. Tentunya ini terkait dengan masalah sistem informasi manajemen yang sangat memadai ya, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bisa tepat waktu untuk mensubmit laporan-laporan tersebut. Kemudian juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tentunya memerlukan sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka melakukan pembinaan dengan setiap emiten ya yang dibinanya, sehingga OJK ini bisa menerima laporan, bisa menerima informasi-informasi dari seluruh bidang terkait dengan OJK, itu terkait dengan sistem informasi manajemen yang memadai ya. Maka itulah mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini ya. Demikian penjelasan terkait dengan mata kuliah atau penjelasan dari hasil penelitian yang artinya penelitian internal ya, yang dan dikaitkan dengan pembelajaran mata kuliah di kampus. Demikian, terima kasih. Penjelasan ini kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.